Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dwi Pangestu, NIM 2024 10 10 30 10 dari program studi informatika mata kuliah desain analisa dan algoritma dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai tugas pertemuan ke-9 tentang fungsi rekursif. Nah, di sini terdapat dua latihan. Nah, latihan yang pertama terdiri dari 7 soal, yaitu kita disuruh untuk soal yang pertama itu kita disuruh membuat algoritma rekursif untuk mencari UN dari baris yang ada, yaitu 1, 5, 11, 19, 29, dan seterusnya. Yang mana suku ke N itu didapat dari suku N-1 ditambah 2N. Sehingga U5 didapat dari U4 plus 2 dikali 5. Nilai U1 itu ditentukan 1. Kemudian soal yang kedua yaitu disuruh membuat pohon rekursif untuk U5. Kemudian menentukan matriks untuk ukuran inputnya. Kemudian basic operation-nya dan menjelaskan untuk input yang ukurannya sama banyaknya, untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation-nya bisa berbeda. Apakah diperlukan analisa best case, worst case, atau average case? Kemudian soal yang keenam, jika banyak eksekusi basic operation untuk ukuran input N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recursion relation untuk menentukan Cn. Kemudian soal yang terakhir yaitu mencari persamaan langsung. Baik, langsung saja. Soal yang pertama yaitu tadi kita disuruh untuk membuat algoritma rekursif untuk mencari baris berikut. Nah, ini adalah algoritma yang telah saya buat, yaitu fungsi UN, def UN, yang mana di sini ada dua percabangan. If jika N sama dengan 1, itu kita kembalikan nilai N-nya, yaitu 1. Kita return 1. Namun jika N itu tidak sama dengan 2, maka kita return UN, N-1 ditambah 2 kali N. Seperti itu. Kemudian soal yang kedua, yaitu kita membuat pohon rekursif untuk U5. Nah, di sini sudah saya buat UN5 itu didapat dari U4 ditambah 2 kali 5. Kemudian U4 itu UN3, U3 ditambah 2 kali 4. Dan UN3 itu sama dengan UN2 ditambah 2 kali 3. UN2 itu UN1 ditambah 2 kali 2 dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita hanya mengganti angka bagian belakangnya saja, yaitu 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Nah, untuk yang jika UN5 ini berarti kan UN4 ditambah 2 kali 5. Kalau UN4 ini tinggal kita ganti suku yang ada di bawahnya, karena menurut rumus ini adalah suku N-1. Seperti itu. Kemudian soal yang ketiga yaitu untuk matriks untuk ukuran input algoritma di atas adalah N. Nah, jadi input yang kita masukkan adalah N. Maksudnya ya, suku keberapa kita ingin memasukkan. Kemudian basic operation-nya adalah 1, atau base case-nya adalah 1. Ini. Nah, N-nya adalah 1 ya, 1 sampai basic operation-nya itu batas akhirnya itu N sama dengan 1. Nah, kemudian untuk basic operation-nya itu akan tetap sama. Misalkan untuk mencari U5 ya, not pada setiap yang dijalankan algoritma itu akan tetap sama. Sehingga tidak diperlukan untuk perhitungan seperti best case, worst case, dan juga average case. Kemudian ini adalah rumus untuk mencari recurrence relation-nya, yaitu Cn sama dengan 1 plus Cn-1. C1 itu sama dengan 1. Nah, di sini kita mencari Cn 1 ditambah Cn-2 plus 1 itu sama dengan 2 tambah Cn-2. Itu kita gabungkan konstanta 1 tambah 1, akhirnya menghasilkan 2 ditambah Cn-2. Kemudian Cn sama dengan 2 plus Cn-3 plus 1. Nah, kita gabungkan juga konstantanya menjadi 3 plus Cn-3. Nah, kemudian didapatkan rumus yang pertama, yaitu Cn sama dengan I ditambah Cn-1. Ini adalah rumus pertama. Substitusikan nilai C1 ke Cn-I. Kemudian ada rumus kedua lagi, yaitu Cn. Didapatkan rumus kedua, yaitu Cn sama dengan I plus 1. Kita menulis ulang. Rumus kedua itu dengan mensyaratkan Cn-I itu sama dengan C1. Nah, yang mana N-I itu kan sama dengan 1. Berarti I itu sama dengan
N-1, sehingga didapatkan rumus Cn sama dengan N-1 plus 1. Jadi Cn itu sama dengan N. Kemudian rumus langsungnya yaitu Cn sama dengan N. Ini adalah proses pencariannya dan ini adalah rumus langsungnya. Kemudian soal yang berikutnya, latihan 2, yaitu sama ada 7 juga. Di sini kita disuruh membuat fungsi rekursif untuk menghitung UN dari deret 0, 1, 5, 19, 65, dan seterusnya. Yang mana suku ke N itu didapat dari 5 kali suku N-1 dikurangi 6 suku U-2. Misal suku 5 didapat dari 5 dikali 19 dikurangi 6 kali 5. Nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 itu sama dengan 1. Kemudian kita juga disuruh membuat pohon rekursif untuk menghitung suku keempat, kemudian menentukan metrik untuk ukuran inputnya, menentukan basic operation-nya, dan menjelaskan untuk input yang ukurannya sama, banyaknya eksekusi basic operation-nya bisa berbeda, atau apakah diperlukan analisa base case, worst case, atau average case. Jika banyaknya eksekusi basic operation untuk input berukuran N dinyatakan sebagai Cn, tentukan recurrent relation untuk menentukan nilai Cn. Kemudian cari persamaan langsung. Nah, soalnya ini sebenarnya hampir sama dengan soal pada latihan 1. Langsung saja yang jawaban untuk nomor 1 ini. Nah, ini adalah fungsi rekursif yang saya buat, yaitu def UN. Di sini ada percabangan juga, if jika N sama dengan 1 itu adalah 0. Kemudian jika N sama dengan 2 itu sama dengan 1. Mengikuti dari ketentuan yang ada pada soal ini. Ini nilai suku 1 sama dengan 0 dan suku 2 itu sama dengan 1. Kemudian jika N-nya itu bukan 1 dan juga bukan 2, maka kita return 5 dikali UN N-1 dikurangi 6 kali UN N-2. Nah, ini untuk pohon rekursifnya. Nah, misal UN4 itu berarti kan 5 kali UN3 dikurangi 6 UN2. Nah, UN3 itu sama dengan 5 kali UN2 dikurangi 6 kali UN1. Nah, ini panah-panah ini menunjukkan pohon rekursifnya. Nah, ini sama. Kemudian untuk matriks ukuran input algoritma di atas adalah N. Sama seperti latihan pada 1. Kemudian basic operation-nya adalah N sama dengan 1 dan juga N sama dengan 2. Atau base case-nya. Untuk basic operation-nya itu akan tetap sama. Misalkan untuk mencari U5, not pada setiap dijalankan algoritma akan tetap sama, sehingga tidak diperlukan lagi perhitungan kayak seperti base case, worst case, atau average case. Nah, ini adalah untuk mencari recurrent relation-nya. Itu Cn sebenarnya 1 tambah Cn-1 ditambah Cn-2. Kemudian ini kita pindah ruas, Cn min Cn-1 min Cn-2 min 1 sama dengan 0. C1 sama dengan 0, C2 sama dengan 1. Nah, di sini ada persamaan karakteristik R kuadrat min R min 1 min 1 itu sama dengan 0. Nah, itu bisa kita permudah dengan R plus 1 dikali R min 2. Kan di sini didapatkan nilai R ada 2, yaitu R2 atau R1. Cn itu sebenarnya AR1 pangkat N ditambah BR2 pangkat N. Itu rumus pertama. Kemudian membuat persamaan dengan memasukkan initial condition, yaitu C1 sama dengan 0 dan C2 sama dengan 1. Sehingga dimasukkan 0 sama dengan min A plus 2B dan 1 sama dengan A plus 4B. Didapat persamaan mencari nilai A dari persamaan 1. Lalu dimasukkan ke persamaan 2 untuk mencari nilai A dan B. A sama dengan 2B. Kemudian 1 sama dengan 2B plus 4B. Jadi 6B sama dengan 1. Jadi A-nya adalah 1/3 dan B-nya adalah 1/6. Kemudian kita tinggal masukkan saja karena nilai A dan B sudah ditemukan, kita masukkan ke dalam rumus pertama, yaitu 1/3 min 1 pangkat N ditambah 1/6 dikali 2 pangkat N. Nah, sehingga rumus langsungnya Cn itu sama dengan 1/3 dikali min 1 pangkat N ditambah 1/6 dikali 2 pangkat N. Mungkin cukup itu yang dapat saya presentasikan.
Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.